Teman yang baik itu bukan dia yang suka membenar-benarkan dirimu. Bunda, saya kalau di TV manggil Bunda dijawabnya iya AA, biasanya gitu ya. Sambil latihan syuting sedikit ya. Bunda. Kok agak mengkhawatirkan gitu jawaban teh. Agak tertekan gitu ya. Bunda. Apa kabar semua sehat? Alhamdulillah. Sehat badan kita? Alhamdulillah. Sehat keluarga kita? Alhamdulillah. Sehat dompet kita? Yang terakhir sepertinya lebih keras suaranya. Apa menunjukkan jeritan hati yang tersakiti? Saking kerasnya begitu. Ahilman doakan mudah-mudahan Bunda Teteh sayang semua yang hadir panjang umurnya. Mudah-mudahan makin berkah hidupnya. Tambah banyak rezekinya. Ada yang punya hutang hari ini? Ada? Mau cepat lunas hutangnya? Ya, gimana caranya? Udah tahu jawabannya ya. Didoakan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum haji umroh? Ada? Mau haji umroh? Gimana caranya? Daftar ya. Yang belum haji umroh mudah-mudahan bisa segera haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Bunda. Baik. Bunda Teteh sayang semua jamaah. Hari ini kita akan belajar judulnya apa? Bahagiakan hatimu. Anu bilang besti teh meni ieu geng BS ieu meni lucu gitu, besti. Bahagiakan hatimu, besti. Baik. Bahagiakan hatimu, bahagiakan hati. Bunda. Asa ngaji teh kitu we terus ya tadi. Belum mulai ngaji. Ya we terus. Nanti suami nanya, ngaji dapat apa? Ya. Baik, Bunda sayang, Teteh sayang, semua orang ingin hidupnya bahagia, betul? Tidak ada satupun orang yang hidupnya ingin sengsara, tidak. Semua ingin bahagia. Ada yang bilang, gimana caranya bahagia? Banyak jawabannya. Ada yang bilang, saya mah bahagia kalau punya uang banyak. Iya apa iya? Setuju enggak? Meli kelihatan gak punya uangnya teh Bunda teh. Ada yang bilang saya akan bahagia kalau punya uang banyak, tapi yang tahu faktanya gak seperti itu. Betul? Punya banyak uang itu belum tentu bahagia. Iya apa iya? Ada orang kaya gelisah ada? Orang kaya stres? Orang kaya frustasi? Orang kaya bunuh diri, orang kaya korupsi, orang miskin stres ada. Lebih banyak orang kaya apa orang miskin? Memang dari jawaban sangat mewakili sekali ya. Maka kalau ada yang bilang, saya akan bahagia kalau punya uang banyak, ternyata belum tentu. Makanya sering Ahilman bilang kaya tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi miskin ya. Iya kan? Iya kan? Ada yang bilang saya itu akan bahagia kalau punya pasangan yang menawan. Yang cantik, yang tampan. Belum tentu.
Ada adik-adik saya bilang gini, "Aa, saya mah pengen buru-buru nikah biar nggak ada masalah." Adik saya ada yang bilang gini, "Saya pengen buru-buru nikah biar nggak ada." Tolong yang udah nikah, setelah nikah masalah tambah dikit tambah banyak. Jadi mohon maaf kalau ada yang bilang, pengen buru-buru nikah aja biar lepas dari masalah. Lihat dong yang hadir wajah-wajah menderita semua ini. Makanya sendiri dan punya pasangan itu tidak mengukur kebahagiaan. Betul? Ada orang yang bahagia dengan kesendiriannya. Ada orang bahagia dengan pasangannya. Lebih bahagia sendiri atau punya pasangan? Jawabannya bukan karena dua-duanya. Betul? Berarti bahagia nggak diukur dari punya pasangan atau tidak punya pasangan. Betul? Ada orang yang bilang, saya bahagia kalau punya pangkat jabatan tinggi. Belum tentu. Kenapa kemarin ditawari jadi wali kota Bogor nggak mau? Kenapa nggak mau? Takut menang. Atau lamun eleh keterlaluan, bener tuh? Yuk jamaah namun yuk. Manya eleh. Matak kemarin waktu ditawarin jadi wali kota Bogor. Sieun menang. Ngomong kiamat tenana udah terjadi calon tuh jadi bebas. Karena tahu belum tentu bahagia. Betul nggak? Mungkin kalau udah jadi teh nggak bisa lagi ceramah kayak begini. Betul? Kaya banget kata orang teh korupsi. Miskin gawe. Jadi pabelit kan? Liar tuh. Kan tapi kan nggak tahu 5 tahun ke depan kan ya. Pokoknya cek bunda, maju, hayu. Ulah, cici nggak ama. Makan suaranya dari emak-emak semua pokoknya. Punya pangkat jabatan tinggi belum tentu bahagia, betul? Terus apa atuh yang bikin orang bahagia teh? Jawab ini wajah-wajah menderita teh tolong. Terus apa yang bikin orang bahagia teh apa atuh? Apa? Tah. Kuncinya ini nih. Ternyata orang bahagia itu ditentukan oleh hati yang tenang. Iya apa iya? Punya banyak uang hati nggak tenang buat apa? Betul? Makanya sering bercanda sama bunda suka ada pertanyaan, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Jawaban teh mani pabelit gitu. Kaya gelisah atau miskin tenang? Maunya kaya? Punya suami pilih yang mana? Pilih ya. Punya suami kaya tapi menggelisahkan, atau punya suami abstrak menenangkan? Yang maunya kaya tapi mual bisa mual. Kenapa mual bisa? Sudah ada yang punya. Jawabannya sok kemana-mana wae. Jadi jawabannya semua sama, pengennya kaya tenang, betul? Mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya? Tolong catat ini ya, laisal ghina min malihi walakinnal ghina min qalbihi. Ulangi, sekali, bunda sekali. Laisal ghina min malihi walakinnal ghina min qalbihi.
Ulangi, laisal ghina min malihi walakinnal ghina min qalbihi. Bukanlah orang kaya itu karena hartanya, akan tetapi orang kaya itu karena hatinya. Catat status hari Selasa. Ulangi. Hari tadi ke mana wae? Keheul. Balik. Jadi Bunda punya hati tenang penting. Penting. Sekarang pertanyaan, yang ngasih hati tenang itu siapa? Coba dibuka. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Sok dibuka. Jadi tadi AA bilang yang ngasih tenang itu siapa? Allah. Bunda mau nyari tenang dengan harta, nggak dapat. Bunda mau nyari tenang dengan pangkat jabatan, nggak dapat. Bunda mau nyari tenang dengan pasangan, faktanya nggak dapat. Saya menyimpulkan tenang itu yang ngasih siapa? Allah. Surat apa Bun? Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang apa? Beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang. Perhatikan kalimat ini. Ciri orang beriman itu hatinya tenang. Berarti kalau Bunda hatinya enggak tenang, ada masalah dengan apanya? Dengan imannya. Jelas? Orang beriman itu cirinya tenang. Berarti kalau hati kita enggak tenang, berarti ada masalah dengan apanya? Imannya. Orang beriman itu hatinya bahagia. Orang beriman itu hatinya lapang. Berarti kalau Bunda merasa kurang bahagia, berarti kurang apa? Kurang iman. Iya apa iya? Sebelum lanjutin ayat ini, buka dulu surat Ali Imran ayat 139. AA mau bilang bahwa orang beriman tuh bahagia. Orang beriman tuh gak mudah putus asa. Orang beriman tuh gak mudah sedih. Kata Allah di surat Ali Imran ayat berapa? 139. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa, sebab kamu orang yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang berarti kalau ada orang yang gelisah, berarti kurang apa? Kurang iman. Kalau ada orang yang sedih larut berlebihan, berarti kurang apa? Hari ini di antara Bunda ada yang sedang sedih, kecewa, gelisah, kesel, sebel. Ada yang lagi marah dengan keadaan, ada yang lagi sumpek dengan situasinya, ada yang lagi lemes dengan semua keadaan ini, ada yang rungkad urusannya, ada yang pebelit aya, tepuguh rekamana aya, siga teu napak sukuna aya. Meni asa aya teu? Ada tidak? Berarti kurang apa?
Berarti kalau ada orang yang tidak bahagia hatinya kurang apa? Kurang iman, bikin hati nggak tenang, betul? Karena orang beriman itu pasti hatinya apa tadi? Tenang. Nah sekarang pertanyaannya, gimana biar hati tenang? Dikasih rumus sama Allah di ayat yang tadi, bidzikrillah, dengan mengingat zikir. Iya apa iya? Dan Allah tegaskan lagi, alam bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya, lihat kalimatnya, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bisa ingat Allah? Salah satunya kita punya bestie yang bikin kita ingat sama. Sekarang udah punya apa belum? Ya udah, kalau udah selesai tuh kajian. Kenaun dibahas atau udah jelas? Jelas apa jelas? Udah punya belum? Ya udah. Ayo angkat kedua telapak tangan, kita doa saja sama-sama. Kan udah ada. Nah pertanyaannya, bestie yang seperti apa yang bikin kita ingat ke Allah, bikin hati tenang? Sekarang pertanyaan, Bunda bilang, saya udah punya bestie, sok tanya. Dengan bestie yang sekarang, hati tambah tenang apa tambah gelisah? Kan itu masalahnya, betul? Bunda bilang, saya sudah punya bestie, udah punya tenang. Bahagia enggak? Jangan-jangan masalah kita selama ini itu bestie kita. Karena kita merasa itu faktor kebahagiaan kita. Makanya mohon izin, mohon maaf. Berarti kita harus bahas, bestie seperti apa yang membahagiakan hati dan menenangkan hati kita. Penting gak pembahasannya? Penting gak pembahasannya? Kalau penting lanjut. Kalau enggaknya enges. Jadi penting gak pembahasannya? Pertanyaannya kenapa harus punya bestie? Dan kenapa harus bestie yang baik? Karena mohon izin, Bunda ketemu sama teman yang gak baik, ke bawah tidak? Betul gak? Bunda ketemu sama teman, izin, senangnya gibahin orang. Pasti Bunda juga mau tidak mau ngikut gibahin orang, betul? Tapi aku mah gak ikutan, cuma jadi pendengar yang baik aja. Ada gak yang begitu, ada gak? Ada teman kita suka gak gibah, Bunda gak ikutan, tapi Bunda dengerin. Punten, nafsu hati, pengen ikut enggak? Pengen. Lisan mungkin enggak ngomong, tapi dina HP langsung. Tah, Cida teh boga hutang, tah kacetuti. Engke lamun Cida minjem duit hati-hati. Sok tara dibayar. Berarti teman itu berpengaruh atau tidak? Dan hati-hati Bunda dengan teman akrab di dunia. Kalau dia tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Kenapa? Karena nanti akan jadi musuh di hari kiamat. Sok dibuka surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat apa? Az-Zukhruf ayat berapa? 67. Sok dibuka. Az-Zukhruf itu surat keberapa? Surat ke 43. Surat ke 43 Az-Zukhruf ayat berapa? 67. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bunda sayang, teteh sayang, perhatikan ini. Al-akhillau, teman-teman karib. Kalau bahas sekarang bestie. Iya Pak, iya.
teman-teman karib, besti, yauma idzin, pada hari itu. Pada hari apa itu AA? Pada hari kiamat itu. Atau pada hari pembalasan itu. Ba'duhum li ba'din aduwun. Sebagian mereka dengan sebagian lain aduwun. Jadi apa? Musuh. Bunda punya besti. Yang sekarang teh kemana-mana wae. Ka pasar jeung si eta. Ayah. Ka pasar jeung si jalan-jalan jeung si arisan ka majlis ayah senam zumba jeung si eta A sampai Z izin kata Quran berpotensi jadi apa? Musuh. Ternyata musuh kita nanti bukan orang jauh loh. Ternyata musuh kita berpotensi orang yang paling dekat dengan kita. Betul? Hati-hati. Mereka teman karib, besti di dunia itu akan jadi musuh satu sama lain. Illal muttaqin. Kecuali mereka yang bersahabat dengan ketakwaan kepada Allah. Jelas apa jelas? Maka izin bunda sayang, berarti kesimpulannya besti itu bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi besti itu tentang seberapa baik temanmu. Status hari Rabu besok. Betul? Besti itu bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi besti itu tentang seberapa baik temanmu. Bunda nyari teman banyak mah gampang. Betul apa betul? Bunda neraktir orang aja umumin. Semua orang nyamperin bunda. Betul? Bunda jadi baik buat orang aja jajalin orang. Orang pada seneng sama bunda. Nyari teman banyak mah gampang. Betul? Tapi nyari teman baik sulit. Pakai shin. Iya apa iya? Nyari teman banyak mah gampang. Nyari teman baik kebanyakan teman pas lagi butuh nyamperin kita. Betul? Pas lagi nggak butuh ninggalin kita. Pas kita lagi di atas nyamperin kita. Pas kita lagi di bawah pergi dari kita. Betul? Kadang izin, tidak semua teman bisa hadir dalam suka dan duka. Faktanya hanya bisa hadir dalam suka saja. Betul? Berarti bunda, yang namanya besti itu penting apa penting? Hati-hati. Karena dengan siapa engkau punya besti di dunia tapi tidak membawa ke dalam ketakwaan, justru itu musuh yang paling nyata buat kita. Betul? Makanya wajar Nabi menyampaikan, kalau kamu ingin melihat kualitas seseorang, lihat siapa temannya. Betul? Jadi kalau bunda mau lihat si A, si B, orang baik atau tidak, salah satunya lihat circle perbestiannya. Lihat temannya. Jelas? Berteman dengan teman yang baik diumpamakan berteman dengan penjual minyak wangi. Kebawa apa? Wangi, sengit, harum. Betul? Tapi berteman dengan teman yang buruk diibaratkan seperti berteman dengan pandai besi. Engkau tidak ikut memandai besinya, tapi engkau kecipratan baunya. Betul? Makanya bunda sayang bersyukur beruntung hari ini kita di majelis ini. Lihat kiri kanan, Allahu Akbar. Sok lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Sok lihat kiri kanan. Eta.
Coba bunda ketika lihat kiri kanan, yang teringat kebaikan atau keburukannya? Di majelis ilmu mah yang dilihat tuh kebaikan. Ya Allah, itu calon ahli surga semua. Jadi menatap orang tuh, ya Allah, nanti teh saya akan ke surga bareng si ibu ini. Cok si ibu iya teh, hoream ah. Tanya heula, bisa mungen. Jadi bunda, penting duduk di mana dengan siapa, ngaruh atau enggak? Bunda berteman sama orang yang kalau ketemu loba ngomongkan masalah, lieur teh ka urangna. Lieur teh ka urangna. Bunda teh enggak punya masalah ya. Ya, bunda teh enggak punya masalah. Teman bunda punya masalah, cerita ke bunda masalahnya, izin mohon maaf. Kita enggak punya masalah, kadang-kadang ke bawah punya liar tuh. Teman kita kan ada yang begitu ada kan? Yang kalau ketemu dia teh hayang ngomongkan masalah wae aya kan? Aya tuh. Jadi kayak kalau cerita sama dia teh meni masalah we gitu. Aya tuh. Di dia aya orangna. Yang mana orangnya itu? Ahilman mau bilang seberpengaruh itu yang namanya teman. Betul? Bunda ketemu teman, ketemu temen curhat we. Ucu da itu lah. Ucu ibu teh keur kieu, naon atuh ce cerita wae. Cu ieu teh abi teh ayeuna teh ieu jatuh tempo motor cu. Mayat. Aya nu kitu aya. Ku ibu teh dianggap cicing we. Kieu we geus ngomongkeun motor teh cicing we. Geus we. Poho deui engke teh. 10 menit deui ngomong deui. Ceu atuh kumaha nyelang heula ceu aya teh lemar. Mulai ya, geus mulai ya. Aduh ya Allah ya Robbana. Ujungnya makin bunda tanggapin makin banyak masalahnya. Betul gak? Ujungnya ngomongin suaminya. Da ece mah enak, punya suami tanggung jawab. Saya mah ada punya suami teh cuk. Andai waktu bisa berulang cuk. Tuh jadi kaditu gitu. Dari ngomong ke cicilan motor jadi ngomong ke cicilan suami coba. Panjang gitu. Ayat tuh gitu ayat tuh. Jadi bunda selama ngaji teh memikirkan masalah si Ida we. Da urang teh asa eueuh masalah ya teh meni asa kieu hirup. Ayat teh. Ada tidak? Tapi ada enggak sebaliknya orang yang kalau ketemu dia teh bawaannya meni seger gitu. Orang teh tahu dia punya masalah tapi gaya enggak ngelihat punya masalah. Ayat teh. Senyum, sumringah, bahagia. Kan ayahnya, jadi kalau ngaji teh meni semangat. Gek duduk, semangat, nyatet, sumringah ngaji teh. Diajak seri. Ada yang lucu dikit ketawanya, sedih nangis. Ada jamaah diajak seri teu seri. Aya teu? Teh geus lucu pisan ya. Geus gemes, geus lucu misalnya. Tetep we si eta mah naon sih teu lucu jadi orang nu lieur coba aya teh nu kitu cek ece teh ece seuri atuh embung lieur ya masalah orang mah lieur perasaan orang teh nya geus ka mana-mana ceramah teh ngahulang kieu matakna ulang teuing bunda. Matak sengaja kenapa kalau kajian teh aya seurina be teu ngahulang wae bunda teh. Keur di imah loba masalah. Maknya ngaji ge loba masalah. Matakna sering kalau ditanya sekarang di sini siapa yang paling banyak masalahnya nya lihat we yang nyender ke tembok eta mah da kuliah. Da meuni kieu atuh diuk teh. Menikit. Gitu. Aya nu kitu aya.
Batur kan haha. Jadi sedih teh ngelihatnya teh. Nges lucu teh. Aya nih gitu aya. Sok perhatikan, pasti di depannya ada biskuit eta biasanya teh. Ya biskuit. Tuh, beak keripik habis. Astagfirullahalazim. Meni enaknya, meni enak. Ngaji kieu biskuit jeung keripik. Meni kitu. Meni enak. Merenya biasa kan lihat mungkin di sosmed di TV-nya. Enak langsung kieu we. Meni bahagia eta. Alah. Jadi bunda mah ngaji teh healingnya. Meren di imah lihat suami kan puyengnya. Nya liur lah lihat suami teh. Udah lihat awe seger kita. Biskuit meni nikmat kajian teh ya Allah. Tah eta teh geus beak tuh kan biskuit kan. Kamu udah bisa membaca perasaan bunda. Kok bisa? Atau udah meni kumahanya? Gitulah pokoknya mah. Setiap acara mah udah kemana-mana kan atik berdiri sengaja. Biskuit tah. Biskuit tah. Jeung apal biskuit ge biskuit mari teh ya. Da. Atau enggak udah sesuai dengan umur teh ya merenannya. Gitu. Ini enak. Tinggal es teh manisna aya di pinggir eta mangga pesan. Bunda. Jadi punya bestie yang baik itu penting tidak? Tulis 5 ciri bestie yang baik. Udah nges ngomongin biskuit nges. Ada berapa cirinya? 5 ciri bestie yang baik yang bisa membahagiakan hati. Kalau udah punya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Siap? Kalau belum punya, cari. Mumpung masih mumpung masih sahabat baik cari mumpung masih hidup, karena kalau udah mati nggak bisa nyari lagi. Kalaupun bunda mau nyari betul mungen. Mana hidup deui cenah ka dieu nah gitu. Jadi mumpung masih hidup. Jelas? Dan ini penting, ternyata bunda sayang sahabat baik tuh bisa nolong kita ketika nanti hari kiamat. Jadi syafaat. Makanya sering bilang kalau nanti bunda masuk surga dan tidak menemukan di surga, tolong bilang sama Allah. Selama di Bogor saya pernah ngaji sama Ahilman, ya Allah kok saya gak ketemu sama di mana? Cek Allah teh mah udah di paling atas cenah gitu. Meren gitu cek Allah teh. Pas bunda, cek bunda teh, cek teh. Gitu di surga teh. Siap tidak? Siap. Engke teh masuk surga. Cek Allah teh. Mana jamaah teh? Mana asa areuh kieu jamaah teh? Mana cenah? Nanti saling mencari. Jadi sahabat baik tuh saling mencari. Saling mencari. Makanya bunda kudu janji sekarang. Kalau nanti kamu gak ketemu saya di surga, cari saya. Jadi itu penting janjinya. Iya mau lain, engke lamun ngaji deunya nggak baso ulah pohonnya kayak. Eta mah janjian teh nggak baso we. Janjian teh lain nggak baso. Janjian teh ketemu lagi di mana? Suka bilang gitu nggak? Jadi nanti bunda, makanya lihat, bunda kalau perhatikan doa pasti ada tuh. Seperti ini ya Allah, engkau pertemukan kami di dunia gitu ya. Seperti ini nanti lagi engkau kumpulkan kami di surga. Sering gak gitu ngomong gitu? Biar bunda tuh diingetin, makanya pulang dari sini kan suka salaman, pelukan. Di antara yang dibisikin teh itu loh, imah pas pelukan teh. Kayak gak basuh jadinya ngasih. Lain,
Nu dibisikeun teh eta ece hampuranya. Mohon maaf ya, nanti janji ketemu lagi di surga ya gitu. Iya mah pas pelukan teh ece geus ieu rek ka mana ece aya janji. Lain eta. Kemana-mana ieu mah. Ada berapa tadi? 1. Ciri bestie yang baik yang membahagiakan hati adalah dia yang membuatmu ingat kepada Allah. 1 cirinya teman baik, bestie baik itu dia yang membuatmu ingat kepada Allah. Jadi kalau ketemu dia bawaannya ingat sama Allah. Karena ada orang yang kalau ingat dia, ketemu dia ingatnya hutang. Ayah tuh. Lamun teh hutang ingatnya tehnya gitu we. Hal-hal lain yang membuat dia lupa ke Allah. Ada yang ketemu orang teh ingat promo, ayah. Ingat diskon, ayah. Ayah tuh. Tapi ada orang yang ngelihat wajahnya bikin kita ingat sama punya dosa, pengen minta ampun. Ada ya? Males ngaji, pengen ngaji. Ada kan teman kalau ketemu dia teh langsung kepikiran teh, ece kapan ngaji lagi gitu. Ayat tuh. Lihat status dia bawaannya ingat Allah, postingan dia ingat Allah, penampilan dia ingat Allah. Udah punya belum teman seperti itu? Bunda dengan izin Allah ketemu AA, lihat AA, yang diingat apa? Nah. Lamun bunda ketemu AA yang diingat bukan Allah berarti AA belum benar jadi guru selama ini. Jadi bunda lihat poster AA, lihat postingan AA, ngaji sama AA. Nah hanya kalau ketemu Ahilman teh bawaannya teh hayang curi kue gitu. Sedih gitu. Jadi hayang curhat gitu. Hayang deket ke Allah. Kalau AA sudah punya anugerah itu dari Allah, berarti Allah ngasih titipan yang besar buat AA. Betul? Karena gak mudah bunda. Gak semua orang dikasih titipan itu sama Allah. Betul gak? Ada guru-guru kita yang Masya Allah. Kalau melihat wajahnya, dengar suaranya. Itu bawaan kita tuh jadi makin semangat ibadah. Ada tidak? Nah itu teman yang baik. Bunda menatap wajah pasangan, ingat dengan Allah. Jadi itu dilatih bunda. Ternyata gak bisa tiba-tiba datang gitu. Dilatih. Dan dilatih dengan riyadhah yang dia lakukan. Prasangka baik, hatinya lapang, bersih. Lihat orang dengan penuh kasih sayang. Nanti Allah kasih cahayanya buat orang itu. Sehingga membuat orang itu jadi seneng dengan orang itu. Dan bikin ingat sama siapa? Allah. 1, ciri bestie yang baik. Dia yang membuatmu ingat kepada Allah. Berarti nanti bunda bagi kegiatan apa yang membuat bunda ingat ke Allah. Ngaji. Ingat ke Allah enggak? Kami di As-Sakinah ada kelas tahsin. Mungkin bunda ketemu AA sebulan 2 kali. Tapi teman-teman As-Sakinah setiap hari ada jadwal pengajiannya. Ada kelas A, B, C, D ngaji. Bunda yang mau belajar tahsin Quran, bahkan izin ada kelas, ibu-ibu semua udah sepuh dari Iqra belajarnya. Ada ya bun? Jangan malu bunda, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul? Ada kelas meneheset, sya, fa, hese, sya. Tapi bunda harus ingat pahalanya kata Nabi, betul? Orang yang lancar bacanya 1 pahala, orang yang terbata-bata bacanya 2 pahala. Kenapa 2 pahala? 1 pahala susah payahnya dia belajar. Yang kedua pahala dia masih mau belajar walaupun dalam keadaan susah. Makanya AA tuh paling sayang sama nenek-nenek. Ayo baca a'udzu
Au, au, hese. Tapi di situ perjuangannya, iya apa iya? Coba ada satu kelas belajar a'udzu ge meuni saminggu eta mah. Tapi ya Allah seneng datang ke ruko kita. Bunda main ke ruko kita di mana? Di Semplak ya. Main ke Semplak, buka aja ruko apa? Asakina, nanti ada mapsnya. Main ke situ. Duduk di situ, lihat orang ngaji. Ada 10 orang satu kelas. Ini semua Bunda. Ya Allah eta. Guruna kudu sabar pisan eta bener-bener. A, ba, ta, sa. Tapi teh ya Allah, nyaa sayang. Dan yang paling resep abis ngaji buat teram. Iya. Anu hiji bawa iyo, anu hiji mau iyo. Jadi ngaji teh ngomong kendahareun weh. Ya maklum ini atuh da omongna teh dahareun deui. Kete. Geus tasin kita bikin kelas pemulasaran jenazah. Ikut kelas jenazah. Jadi jenazahnya ada ngurus jenazah, kumaha cara mandiin, cara nyolatin, cara ngapanin, ikut. Jadi Bunda, As-Sakinah itu bukan hanya kajian dengan AA setiap bulan. Ini mah sesekali aja. Tapi sisanya tiap hari Bunda teh belajar. Belajar bab sholat, fikih wudu, fikih perempuan. Itu lebih dalam sekali. Makanya Bunda sok kalau Bunda diajak infak tiap akhir kajian teh buat mengembangkan dakwah yang kita hadirkan selama ini. Betul apa betul? Termasuk nanti bulan Oktober nih, milad yang kelima. Berarti As-Sakinah udah 5 tahun. Teka raosnya. Berarti AA udah ngaji di sini kurang lebih ya 3 tahun lah. Karena 2 tahun sebelumnya kita dari rumah ke rumah. Dari rumah si A 20 orang, rumah si B, ke rumah si C 30, 40, musola ke musola. Jadi punten ya kalau ada yang bilang AA sekarang mah ya dikenal viral. Ini tuh bukan bim salah bim jadi apa prok. Enggak tiba-tiba jamaah anak misal sekarang 1000, 2000. Henteu Bun. Dulu dari rumah ke rumah 15 orang, 17 orang, 20 orang. Jadi perjuangan itu penting untuk kita maknai, betul? Tapi perjuangan itu seberat apapun akan jadi ringan kalau bikin kita ingat sama siapa? Makanya Bunda sekarang bersahabat dengan orang yang bikin ingat ke Allah pasti banyak godaannya. Pasti banyak ujiannya. Betul? Dicibir tealah, dihina tealah. Bunda datang ngaji. Bunda tara ngaji, cek batur teh Allah ngaji. Biasa ge tara ngaji. Betul gak? Bunda ngajak teman, cek ngaji yuk. Ah hoream cek, hayu ngaji atuh cek. Ah hoream cek. Sok da ece mengaji da abi mah moal ngaji. Bunda teh datang sendiri. Ada enggak yang awalnya sendiri sekarang jadi punya banyak teman? Awalnya sendiri we kucluk. Diuk we ngaji teh kieu we. Ngahulang da lihat kiri kanan belum punya teman teh ya. Ada enggak yang begitu? Pernah ada di fase itu pernah kan? Lihat orang mah kan suka geng-gengannya. Maju teh banyak, ada jamaah ibu-ibu yang diam, ngaulang. Lama-lama punya teman. Sekarang dia punya grup sendiri. Inilah. Nih geng BST kan awalnya gitu kan. Ibu-ibu yang gak punya teman semua awalnya kan. Terus ketemu kan. Ya kan. Ya kan. Jadi cari teman yang bikin kita ingat sama siapa? 2. Ciri teman yang baik, teman yang kalau dia bicara membuatmu ingat kepada Allah. Tuh. Jadi kalau yang pertama ngelihat wajah dia, bareng sama dia ingat sama Allah. Yang kedua mah teman yang kalau dia bicara membuatmu ingat kepada Allah. Makanya Bunda tolong catat ini. Siapin kameranya. Status TikTok hari Kamis ini. Siapin.
Siap? Nanti pakai lagu apa ya yang agak bagus? Ada, ya. Ini lagunya Mahalini ya. Sampai menutup mata judul nanti ata-ata. Sok tulis, catat, rekam. Teman yang baik itu, makanya atuh sing fokus kamera teh siapkeun. Ulangi ya. Teman yang baik itu bukan dia yang suka membenar-benarkan dirimu. Tapi teman yang baik adalah teman yang siap membenarkan dirimu. Ulangi. Teman yang baik bukan dia yang suka membenar-benarkan dirimu. Tapi teman yang baik adalah dia yang suka membenarkan dirimu. Apa bedanya? Kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Tapi kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Itulah teman yang baik. Jelas apa jelas? Bukan yang membenar-benarkan, bukan. Jadi bunda berbuat apapun benar. Uce mah. Padahal salah. Betul? Tapi teman baik, teman yang bisa bilang, Ece salah. Tak gitu. Ece teu bener, tinggalkan. Eta teman yang baik. Bunda ketemu sama teman begini. Bunda teh mohon izin ya, mungkin lagi lelah hatinya. Pengen buka jilbab, buka aurat. Ketemu teman. Cek teman teh kieu, Ece mah lebih seger teu make kerudung teh. Lebih seger. Aura Ece teh terbuka auranya. Tah, eta teman baik atau bukan? Seberat apapun masalahnya, segede apapun ujiannya, dia tahu aurat. Betul nggak? Bunda harus tertutup dengan hijab terbaiknya. Apapun cerita masalahnya, tidak melepaskan syariatnya karena ujian yang dia dapatkan dalam hidupnya. Teman baik akan bilang, Ce, jangan buka aurat, Ce. Tapi percuma. Apa? Naon? Abi mah ngaji ge naon? Naon? Tahajud geus, duha geus, ngaji geus. Tetep we suami teh geuleuh. Tetep nyeri hati ke suami. Shh. Bunda sayang, jangan nyakitin untuk yang kedua kalinya dengan masalah yang kamu hadapi. Betul gak? Oke, rumah tangga kita diuji, tapi jangan diuji dengan ujian lain lagi gitu loh. Kita boleh kecewa oleh satu manusia, tapi bukan berarti kita menyimpulkan semua manusia mengecewakan kita. Betul? Bunda di rumah tangga, diuji sama suami, oke. Tapi bunda harus tahu Allah pasti bahagiakan bunda pada anak. Betul? Oke, suami bunda nguji bunda. Tapi mungkin Allah membahagiakan bunda dengan cara apa? Ketemu majelis ilmu, ketemu kegiatannya. Betul? Jadi Allah tuh tidak mungkin ngasih sesuatu yang bikin kita sakit dan semuanya sakit. Pasti ada satu titik di mana Allah ngasih kebahagiaan ke bunda dengan kebahagiaan yang lain. Hanya salahnya fokusnya kita sering ke masalah itu. Sehingga lupa dengan kebaikan Allah yang lain. Betul apa betul? Itulah makna fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sering bilang, bunda sayang, yang gagal usahamu bukan hidupmu. Betul? Yang hancur rencanamu bukan masa depanmu. Jangan gara-gara satu hal yang gagal membuat bunda bilang bahwa semuanya gagal. Tidak. Bab rumah tangga, mungkin bunda pernah gagal. Ya sudah, tapi bunda masih punya anak. Yang anak itu bisa bunda besarkan dengan kebaikan bunda. Betul? Mungkin selama ini bunda gak bahagia ngurus anak karena memang
tertekan dengan keadaan rumah tangga bunda. Sehingga dilepas itu semua biar makin bahagia. Betul? Jadi pilihan hidup bahagia itu bukan di orang lain, tapi di kita. Makanya sering bilang, bahagia itu bukan dicari, bahagia itu diciptakan. Status hari Jumat. Bahagia itu bukan dicari, tapi diciptakan. Bunda datang kajian sama AA, nyari kebahagiaan, gak bisa. Tapi bunda datang kajian AA, menciptakan kebahagiaan, betul? Datang ngaji, berangkat pagi. Coba yang paling depan, jam berapa berangkatnya? Subuh. Makanya izin mungkin yang di belakang, abi mah kajian AA teh datangnya, sok di tukang wae di belakang terus. Atau udah memang berangkatnya mungkin siang, betul? Nanti mah gantiannya, ke tukang ya ke dia. Nah ini kan menciptakan kebahagiaan. Walaupun mohon izin, dah meni cara ya teh, tapi pengen ngaji aja. Menciptakan kebahagiaan itu kita yang menentukan, betul? Makanya bahagia itu sederhana. Bahagia itu kita yang menciptakannya. Bunda, kalau bukan kita yang bahagian kita siapa lagi? Betul nggak? Makanya pulang ngaji teh bunda kudu bahagia. Sok hayang ngabaso meuli baso. Betul? Hayang jalan-jalan ka mall, sok jalan-jalan. Meuli henteu mah kumang kewe. Sok datang ka botani teh, datang. Masuk. Kan sebelah kanan ada button scarf kan? Asup ka jero. Pegang-pegang. Cobaan. Nyari warna yang gak ada. Abis milihan pakai bikin story. Alhamdulillah. Yes. Datang kete pelanggannya pelayannya ininya SPG-nya. Ibu mau yang mana? Saya teh lagi nyari warna ini yang cari yang nggak ada tuh. Ya kalau ada uangnya belilah. Betul? Jalan lagi naik ke lantai 4, ada food court. Tawaf keliling we, milih-milih. Udah beres, udah muter, turun. Oke, makanya di samping botani, di Hanap. Kejadi melina, cenah mahal. Bahagia. Bahagiakan hati. Betul nggak? Sok. Atuh udah mau ditanya. Muna. Pakai story kita kentar. Dah pulang ke Hanap turun. Beli sotomi samping botani. Itu kelakuan Ahilman. Dulu keur miskin gitu. Ih bunda, saya mah bahala tanya istri saya tah, sarudih pokoknya nama bunda. Jadi kalau naik motor tanya, naik motor. Kan suka lewat jalan Bang Barungnya. Banyak restoran ya. Suka bilang gini ke istri, "Bun, nanti kita makan di situ ya." Lewat, nanti kita makan di situ ya. Putar. Lewat ke Cimapar, pulang ke Sentul. Jadi dulu mah bunda ya Allah. Lihat restoran tuh sok itu. Makanya istri saya mau bahagia terus bunda. Dah sok digenggerekeun ku saya teh. Nanti makan di situ ya? Iya berante kan. Aduh. Matak ayeuna bunda kalau kita mau makan di mana tuh kadang istri saya mah nggak mau karena udah biasa. Ya udah. Sotomi itu kan di luar ayahnya. Ayah. Kita sotomi di samping Damri aja sudah dihanap. Ya udah. Atuh ate pakai masker. Make kacamata hidung. Hayang makan Damri gitu. Dia suka nggak nyadar ya kalau ate lagi ini kan ya. Sok dengarti. Ate suka serba bingung ya. Udah kita makan di samping Damri, orang teh geus terkenal. Rek ngahuap saeutik.
Wah, Ustaz Hilman, foto. Tah, jadi bunda teh harus tahu posisi aat. Sok saredi saya mah bunda. Atuh, keur makan teh jadi makan. Ayo orang pakai masker. Mana ladakan. Pabelit. Ujungna teh dibungkus we. Bunda we lah makan sendiri. Nyegenong budak teh dua. Bukan nama. Karunya lah bukan nama. Tah. Jadi ternyata bagi orang tuh bahagia itu beda-beda bunda. Betul nggak? Kita ngerasa bahagia kudu makan di restoran. Bagi saya ternyata enggak bunda. Dan itu tuh bahagia banget. Artinya bahwa ini poin ya bunda. Bicaranya baik itu menentukan kebaikan. Coba bunda punya teman yang kalau bicara tuh enak nggak? Kalau bunda lagi diuji bilang gini, sabar. Ayat tuh gitu. Tapi ayah nu kieu, kita diuji ngomong kieu. Hakan. Malu kan? Eta mah kamu teh banyak dosa. Istighfar. Ayat tuh gitu, ayat tuh. Orang teh kalau bermasalah diuji, dikitukeun nyeri hati kan? Kieu ngahulang orang. Makanya suka gini, suka bilang gini, kalau orang diuji, dua tujuannya, satu dihapuskan dosanya, dua diangkat derajatnya. Kadang-kadang suka ketuker. Kalau orang lain diuji, suka bilang gini, cek AA, ya. Dengekeun ya. Cek Hilman, kalau kamu diuji teh lagi diampuni dosa. Berarti Ece teh loba dosa. Coba Ece istighfar, coba. Kermah tertekan, lagi banyak ujian. Nyeri hati tuh. Padahal ada kalimat kedua, lagi diangkat derajatnya. Harusnya dibalik, kalau orang lain diuji bilangnya Ece sabar, lagi diangkat derajat. Kalau kita lagi diuji, ya Allah saya lagi diuji, ya Allah saya sadar saya banyak dosa. Lain dibalik. Ari orang lain yang diuji loba dosa. Ari kita yang lagi diuji lagi diangkat derajat saya. Sok gemes. Lain gitu. Iya apa iya? Bunda datang. Teman kita lagi sakit di rumah sakit. Datang bunda teh. Kieu. Cek. Mualami ya mah cek. Kamari ge aya tetangga saya kayak Ece mau cek gitu. Ya Allah. Datang teh meuni kitu. Nu paling sebel datang ke rumah sakit, jenguk teman kita, ngomongnya enggak enak. Ada makanan dibeakeun ku manehanana. Astagfirullahalazim ya Allah. Jadi bunda punya teman baik itu yang bicaranya baik, betul? Kan sering bilang ya. Kalimatnya sama tapi cara bicaranya beda, salah arti. Kalimatnya ini jambu monyet. Ini jambu monyet. Kalimatnya sama kan? Ini jambu monyet, ini jambu monyet, ini jambu monyet. Sekarang berubah kalimatnya, ngomongnya ini jambu. Kalimatnya sama tapi rasanya beda. Betul nggak? Ini jambu monyet, ini jambu monyet, ini jambu. Teu enak. Coba ngomong kieu. Ece teh yang sabar ya. Insya Allah Allah lagi sayang sama Ece. Enak gak? Gini kalimatnya. Ece! Sabar! Kieu we si Ece teh. Kengenahan. Makanya bunda yang membedakan si A, si B, si C. Ya apa? Deliverynya, cara menyampaikannya. Ustadz banyak. Banyak gak? Yang membedakan si A, si B, si C apa? Cara menyampaikannya. Qurannya sama. Kan gak mungkin Qurannya dijieun baru kan? Gak mungkin. Qurannya sama, hadisnya sama. Tapi hanya lamun si A ngomong sabar dan si B ngomong sabar, beda cara diterimanya. Padahal dua-duanya ngomongin apa? Sabar. Berarti cari teman yang ngomongnya baik itu penting apa penting?
Jelas? 3. Teman yang baik cirinya teman yang mengajakmu dari urusan dunia ke urusan akhirat. Jadi sibuknya teh urusan akhirat terus. Seneng. Itu si Ahilman mau beli rumah buat rumah tafiznya Menata Hati itu di mana? Di Bogor Baru. Hayo orang ikutan. Itu Asakinah mau nyewa ruko buat kelas tahsin. Hayo ikutan. Jadi semuanya tuh setiap detiknya ajakan kebaikan. Ngaji semangat. Nih bunda baru ngaji, belum selesai udah nanya, Ece kapan ngaji lagi? 8 Oktober, udah daftar belum? Udah berapa yang daftar sekarang teh Betty? 1000? Oh udah ada 1000 tuh. Maksimal berapa? 1000 berapa? 1000 lah habis. Yang belum daftar segera daftar di belakang. Mumpung masih ada slotnya. Temanya doa perempuan yang dikabulkan tuh. Masih ada 120 di depan. Nah, langsung pengen ikutan. 8 Oktober, hari apa itu? Selasa. Dari sekarang udah nanya. Ece, kamatlah 8 Oktober, ngaji yuk ayo. Apa yang dipersiapkan? Naon DC-nya? Eta penting eta. Semangat. DC-nya apa? Pink tuh. Udah ada ibu-ibu makan DC kan. Tenan naon bahagiakan hati. Ngajinya 8 Oktober dari sekarang ya pendece. Resep. Boleh enggak? Masih 2 minggu lagi DC dari sekarang. Bahagiakan hati. Bayar teka bayar mah kumang kewe. Yang penting bahagia hati. Betul? Maknya teka bayar. Orang berjalan kebaikan maknya teka bayar. Nu maksiat age aya duitna. Masa kita yang berbuat baik nggak ada Allah nggak bantu kita? Betul? Semangat. Ece, kamu ikut? Di 8 Oktober? Ikut. Berangkat jam berapa? Wah udah dari sekarang. Semangat. Urusan akhirat. Betul apa betul? Kenapa semangatnya akhirat? Karena dia tahu dunia sebentar. Kenapa semangatnya akhirat? Karena dia tahu dunia ini sebentar. Tolong jawab, ada nggak teman bunda yang tahun lalu masih ada sekarang udah nggak ada? Ada nggak teman kita yang Ramadan tahun lalu masih ada sekarang udah dipanggil usianya? Boleh jadi kita pun nggak lama lagi, sebentar. Maka setiap saatnya apa? Akhirat, akhirat, akhirat. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Pengennya akhiratnya baik. Betul? Kebersamaannya membuat dia makin tegar dengan hidup. Karena tujuannya bukan dunia, tapi akhirat. Surga, surga, surga. Jelas? 4. Ciri teman baik, cirinya yang keempat adalah dia yang membuatmu punya hati yang tenang. Punya hati yang lembut. Bukan hati yang keras. Dia yang menguatkanmu untuk minta maaf kalau nyakitin orang. Dia yang menguatkanmu untuk memaafkan kalau disakiti sama orang. Gitu. Bukan dia yang kompor. Bukan. Bukan. Ece disakiti. Balas. Ulah cicing ece teh. Balas ce. Keras, hati itu keras. Ada yang begitu ada? Ece diuji sama suami, izin suami teh berpaling. Kata temennya, Ece masih cantik. Badan Ece juga bagus. Udah Ece. Emang suami Ece doang yang bisa? Ece juga bisa. Ayo Ce. Kompor, meleduk. Ada yang begitu ada? Bunda lagi berantem si A dengan si B. Ayah si kompor ya di dia ya.
Si kompor. Cek si kompor kieu A, si B bilang ini sama kamu yang jelek-jelek. Si A marah. Si B bilang kasih si kompor. B, si A ngomong kieu ka maneh, kieu. Si kompor jadi kompor, si A si B berantem. Selama dia berantem yang nanggung dosa si hati-hati punya teman yang begitu. Lebih baik bilang sama dia, lo, gue. Hati-hati. Teman yang baik mah bilang ke si A begini, A, si B nitip salam sama kamu tuh orang baik selama ini. Bilang ke si B, B, si A nitip salam sama kamu tuh orang baik. Si A, si B jadi akur gara-gara orang ini, maka pahalanya mengalir untuk orang ini. Jadi bukan kompor. Imam, betul berantem temen ini, resep. Hati-hati, istighfar yang suka kompor. Yang suka gibah, istighfar. Seperti memakan bangkai saudara sendiri. Tekuat, lamun ngomongkan batur teh. Nyeri cangkeng. Pengen ngomongin orang. Na'udzubillahi min istighfar. Bunda udah ngaji, gak boleh gibah lagi. Bunda udah sering taklim sama AA, gak boleh gibah lagi. Tapi kumaha tuh ada. Kumahanya. Udah tahu gibah teh memang gak boleh tapi enggak resep. Belum bisa lepas semua, pelan-pelan. Terus kumaha caranya? Tinggalkan orang yang jadi toksik dalam hidup kita. Jangan tapi kan engke jadi enggak solid pertemanan kita. Nanti enggak kompak kompak itu dalam kebaikan, betul? Bukan kompak dalam kemaksiatan. Enggak boleh. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah engkau saling tolong menolong dalam kemaksiatan dan permusuhan. Betul? Ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Siap tidak? Siap tidak? Cari teman yang bikin hati lembut bukan hati keras. Dan yang terakhir, ciri teman yang baik yang kelima adalah dia yang senantiasa hadir dalam suka maupun duka. Dia yang siap hadir dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam bahagia ataupun sengsara. Itulah bestie yang baik yang membuatmu berzikir, bikin hati tenang, yang pada akhirnya membahagiakan hatimu. Ulangi, 5 ciri teman yang baik. 1 apa Bu? Dia yang membuatmu ingat kepada Allah. 2, dia yang kalau bicara mengingatkanmu ingat kepada Allah. 3, dia yang bisa merubahmu dari mikirin urusan dunia lebih mikirin akhirat. 4, dia yang bisa membuat hatimu lebih lembut, lebih tenang. Dan yang kelima, dia yang selalu hadir dalam keadaan suka maupun duka. Cek 5 ciri tadi udah punya apa belum? Cek 5 tadi udah punya apa belum? Termasuk bunda di rumah tangga kalau punya pasangan minta yang seperti itu. Minta yang 5 pasangan itu. Bukan jumlahnya 5, bukan. Minta pasangan yang punya ciri 5 tadi. Yang bikin ingat ke Allah, yang kalau bicara membuatmu ingat ke Allah, yang membuatmu jadi punya urusan akhirat. Bunda di rumah tangga kudu punya tujuan. Tujuannya apa? Akhirat. Sering gak bunda ngobrol sama suami bilang gini, ayah mau dibawa kemana rumah tangga kita? Pernah? Kalau belum nanti malam bilang. Ayah, naon? Ayah, iya cek si AA cenah. Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Reka mana? Mesti jadi ngomongna. Berarti nanti
Bunda cari kesempatan buat bicara yang baik dengan pasangan. Betul? Sama anak juga dibuat seperti itu. Insya mudah-mudahan kita punya sahabat yang baik, punya teman yang baik. Insya Allah. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Insya Allah ketemu lagi di hari apa ini? Selasa 8 Oktober. Yang belum daftar segera daftar. Masih ada kuota sedikit lagi. Mudah-mudahan Bunda bisa hadir di waktunya insya Allah. Sebelum doa, agar doa kita cepat terkabul, kita infak sodakoh. Mau apa mau? Ya Allah, yang bersodakoh hapuskan dosa-dosanya. Yang bersodakoh kabulkan doa-doanya. Yang bersodakoh Allah ganti dengan pahala terbaiknya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagi, ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, subhanallah. Ampuni dosa kami, walhamdulillah. Maafkan salah kami, wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Hasbi Rabbi Jalallah ma
Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Angkat kedua telapak tangan. Duduk. Kita berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Semoga hidup kita makin baik ya Allah. Semoga hidup kita makin diberkahi oleh Allah. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa meneteskan air mata, menangislah. Sungguh Allah mencintai seorang hamba yang berdoa dalam keadaan khusyuk, bahkan sampai meneteskan air matanya. Bunda sayang, teteh sayang, jamaah, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling mengasihi kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang paling menyayangi kami kecuali Engkau. Allah, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Allah, cintailah kami semua yang bermajlis pagi ini. Allah, ridhoilah kebersamaan kami pagi ini. Allah, berkahilah ilmu yang kami dapatkan pagi ini. Allah, perbaikilah hidup kami yang hadir pagi ini.
Allah, lapangkanlah hati kami yang hadir pagi ini. Allah, tenangkanlah perasaan kami yang hadir pagi ini. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Allah, Engkau tahu siapa kami, sangat tahu. Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Engkau tahu hina-dinanya kelakuan kami. Engkau tahu ya Allah buruknya sikap perilaku kami. Ya Allah, Engkau tahu setiap maksiat kami. Ya Allah, Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Engkau tahu ya Allah. Tapi pagi ini Engkau izinkan kami hadir di masjid. Padahal rasanya hina dina kelakuan kami. Rasanya tidak pantas kami ada di tempat ini. Tapi Engkau izinkan kami hadir lagi, datang lagi, duduk lagi. Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa kami banyak, sangat banyak. Tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, perbaikilah hidup kami sebelum kami kelak kembali kepadamu. Allah, kami sadar, Allah, kami akui. Jika hari ini ada ujian yang datang kepada kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, jika hari ini ada musibah silih berganti menghampiri kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Istighfar, astagfirullahaladzim. Bunda sayang, teteh, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Istighfar. Ya Allah, ampuni kami jika pernah melalaikan sholat. Ya Allah, maafkan kami yang hadir di sini jika kami jarang baca Al-Quran. Ya Allah, ampuni kami yang hadir di tempat ini jika di antara kami ada yang pernah membangkang kepadamu. Hobi berbuat maksiat, lisan sering berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, sering keluar kata-kata yang buruk di lisan ini, fitnah, ghibah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah mengambil yang haram, pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dengan kami. Istighfar. Ya Allah, ampuni dosa kami, apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Di antara dosa yang balasannya disegerakan di dunia adalah dosanya seorang anak yang pernah menyakiti hati orang tua. Istighfar. Bunda, teteh, jamaah, kita doakan orang tua kita masing-masing. Yang pertama ibu, hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajahnya. Lihat wajah ibu. Berapa sering kita menyakiti hati ibu. Istighfar. Berapa sering menyinggung perasaan ibu. Istighfar. Ya Allah, sayangi ibu kami. Maafkan kesalahan kami kepada ibunda kami ya Allah. Ayah, bapak,
Hadirkan wajah ayah kita. Istighfar minta ampun kepada Allah. Ya Allah, maafkan kami jika pernah bertengkar dengan ayah kami. Pernah melawan ayah kami. Istighfar. Rumah tangga kita, suami kita, ibu, lihat wajah rumah tangga kita. Istighfar. Ya Allah, maaf kami belum bisa jadi suami yang baik. Maafkan kami belum jadi istri yang baik, sering membangkang, sering membantah, kurang bersyukur. Tanpa sadar sering merendahkan pasangan kami. Istighfar. Anak-anak, ibu, hadirkan wajah anak-anak kita. Lihat, ya Allah, maafkan kami belum jadi orang tua yang baik untuk anak kami. Sering mengeluh jadi orang tua, istighfar. Pernah marah sama anak, istighfar. Sering jengkel sama anak, istighfar. Itu titipan dari Allah. Istighfar. Allah, maafkan kami. Kurang sabar dengan ujian-Mu. Ya Allah, maafkan kami kurang ikhlas beramal kepadamu. Ya Allah, maafkan kami kadang kurang ridho dengan takdir-Mu. Istighfar. Jamaah, Bunda Teteh sayang, silakan sekarang boleh berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah seberat apapun, ayo bilang sama Allah. Allah, utarakan semua perasaan kita. Ya Allah, ya Allah, seberat apapun ujian kami, kuatkan hati dan pundak kami ya Allah. Untuk melewati semua ujian ini. Ya Allah, temani kami, bersamakan kami. Ayo, yang sedang diuji dengan ujian seberat apapun, bilang sama Allah, panggil ya Allah, ya Allah. Yang punya harapan, bilang sama Allah, ya Allah. Yang sedang sakit, bilang sama Allah, ya Allah, sakit. Sembuhkan sakit kami ya Allah. Yang sedang kecewa, bilang sama Allah, ya Allah, lapangkan hati kami. Yang sedang susah, bilang sama Allah, ya Allah, mudahkan urusan kami. Yang lagi sulit hidupnya, bilang sama Allah, ya Allah, lapangkan urusan kami. Allah, tidak ada masalah yang berat selama Engkau bersama kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami semua yang hadir, panjangkan umur kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Istiqomahkan amal ibadah kami. Ya Allah, setelah ini lebih baik hidup kami ya Allah. Tidak maksiat lagi, tidak berbuat dosa lagi. Ya Allah, istiqomahkan amal soleh kami. Sampai kelak kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah, pertemukan kami dengan teman yang baik. Jauhkan kami dari teman yang buruk. Dekatkan kami dengan kebaikan. Jauhkan kami dari keburukan. Ya Allah, jadikan sisa umur kami makin berkah ya Allah. Jadikan sisa umur kami makin istiqomah ya Allah. Makin rajin ibadah kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan hati kami ya Allah. Bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini nanti Engkau kumpulkan lagi kami di surga ya Allah. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.